Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang saya masih hidup. Orang-orang kafir semacam ini ingin secepatnya agar diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya orang ini saja, seperti Saifuddin Ibrahim. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kemudian tanpa ragi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka, bahkan memberikan batasan waktu untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatillah, yang menariknya di sini, bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu sangat luar biasa Allah Ta'ala mewafarkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang semacam ini. Simak sampai akhir, ikhwatillah, jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat memukau dan begitu sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami kabarkan kembali orang kafir yang ingin disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini tiada lain dan tiada bukan untuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, niatan mereka untuk melemahkan akidah umat Islam. Akan tetapi yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an sekaligus jawaban bagi mereka yang ingin dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar secepatnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana video orang ini yang kemudian dia ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Kamila. Saya dulu Islam garis keras. Katanya Islam garis keras. Tapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit keras. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, atau misalkan Allah itu benar Tuhan, maka kata orang ini, saya akan benjol dan saya akan sakit-sakitan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini sangat menarik jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala kaum musyrikin dan kaum kafirin ingin agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah katakan, wahai Muhammad, berikanlah kabar kepada mereka bahwa azab itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan Anda meminta untuk disegerakan azab, kalau misalkan sudah waktunya, Allah akan tetapkan sendiri kapan terjadinya azab itu. Dan menariknya di sini, ikhwatullah, dalam ayat tersebut ada kata walayatiyannahum. Di sana ada huruf taukid, 2 huruf taukid untuk menegaskan. Ada lam dan nun. Jadi kalau misalkan kita melihat dari kata ya'ti, itu akan datang artinya. Kalau misalkan ya'tiyannahum, maka betul-betul akan datang. Tetapi menarik di sini ada huruf taukid yang kedua, yaitu lam di awalnya. Wala ya'tiyannahum. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa azab itu yakin pasti akan benar-benar terjadi, menghampiri mereka, mendatangi mereka. Contohnya misalkan saya ambil kalimat akulu arza, saya makan nasi.
Akan tetapi kalau misalkan di akhirnya ada nun taukid, akulanna arza, saya betul-betul memakan nasi. Akan tetapi kalau misalkan ada lam, bukan la panjang tetapi lamnya pendek, itu lam taukid, artinya kalau dibaca la akulanna arza, saya betul-betul dan pasti akan makan. Sama halnya dengan ayat ini, wala ya'tiyannahum, ada lam taukid yang menegaskan, bahkan bukan hanya itu saja, ada nun taukid menegaskan bahwa sebetulnya azab Allah itu akan betul-betul terjadi kepada mereka, para pengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga para pengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan ini. Begitu sangat luar biasa janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Baik, ikhwatilah. Lalu kemudian bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita menyikapi para pengolok agama Allah Subhanahu wa taala? Maka ada jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia memberi keputusan yang terbaik. Di dalam ayat ini kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap teguh dalam kebenaran, yaitu dinul Islam. Silahkan mereka yang mengolok Allah Subhanahu wa taala, yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah sudah memberikan kepastian bahwa nanti azab Allah akan datang kepada mereka karena usaha mereka ingin disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan keputusan, bukan berdasarkan kemauan manusia, akan tetapi berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memutuskan dengan ilmunya yang terbaik di sisinya. Sehingga fokus kita bukan kepada mereka yang ingin meminta segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita fokus dalam kebenaran Islam dan kita tetap teguh dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatillah, kalau misalkan kita simak dan kita kaji bahwa bagian terkecil azab yang mereka terima itu diantaranya mereka dalam keadaan kekufuran, hidup dalam keadaan kekafiran, bahkan mungkin mati dalam keadaan kekafiran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Karena mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, dan tidak menerima apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, mereka enggan untuk menerima itu, sehingga Allah mengunci hati mereka, Allah mengunci pendengaran mereka, dan Allah mengunci mata mereka, ghishawa, sehingga ada penutup bagi mereka, walahum adzabun adzim. Dan itu merupakan azab juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka azab itu diberikan pipi benjol, sakit-sakitan dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Mati dalam keadaan kekafiran atau hidup dalam keadaan kekafiran itu merupakan rangkaian azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima azab-azab yang begitu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menemui ajalnya. Bahkan tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala menerima balasannya, yaitu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwatilah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Itulah jawaban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pengolok-olok agama. Kita fokus ke dalam ajaran yang Allah ridhoi, kita fokus dan istiqomah di dalam kebenaran Islam. Aku qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.